melalui doa. Ketika detik-detik akan terjadi perang Badar, besok pagi akan terjadi perang. Malamnya Nabi Muhammad SAW angkat tangan kepada Allah SWT. Dalam riwayat sakat cerita hatta sakat tidak sampai sumpahnya itu jatuh saking tingginya. Doanya singkat saja. Rabbi tuhlik hadhil aswab lam tubat fil ardi abada. Banyak itu. Ya Allah, kalau engkau binasakan ini 300 orang Islam yang sudah berkomitmen membela agama, maka setelah ini engkau tidak akan disembah selama. Setelah doa itu sudah ada 1000 lebih musuh dalam 300. Kalah itu 1000. Tunggang langkah yang kemudian menjadi tonggak berdirinya negara Islam di Madinah. Berdirinya Islam, tegaknya Islam, kuatnya umat Islam sampai saat ini. Itu doa. Jadi hidup kita ini kalau tidak berdoa berbahaya. Kadang kita kesibukan kita nggak seperti itu. Bahkan ada sepihak lain membid'ahkan doa. Yang aneh juga. Doa itu kapan pun tidak pilih waktu itu, kecuali di tempat yang dilarang. Masuk WC itu doa. Semua hal kita berdoa. Saya pernah mengajar kitab salah satu universitas saya, namanya kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Al-Adhkar An-Nawawi itu kurang lebih banyak, cuma lebih tipis sedikit. Itu isinya doa dan zikir Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih 400 salat. Isinya apa? Doa dan zikir Nabi SAW. Kalau kita doa kita dibukukan berapa? Kadang doa kita itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Ulama salaf sering mengubah doa. Sekarang kita ikuti kan doa ulama salaf. Ubah doa kita nggak ada. Bahkan sebagai pusat ulama kita sekarang jarang mengubah doa. Ya, misalnya doa yang sering baca orang Betawi, Allahumma hdini fiman hadaita, Allahumma inna nas'aluka al-huda, Allahumma hdina bil huda, waj'alna mimman yusari'u fi ridha, wa la tuwallina waliyan siwa, wa la taj'alna mimman khalafa amraka. Itu doa itu bagus kan? Diubah oleh kalau nggak salah satu Habib yang ada di Jakarta. Setelah itu lagi doa kita. Dan kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Itu juga diubah. Padahal doa Nabi SAW banyak sekali. Tadi ada sekarang 400 salam berisi doa-doa dan zikir Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata para ulama Bapak sekalian termasuk kepada manusia, satu ibadah yang merubah takdir hanya satu. Misalnya takdir kita turun dari langit, takdirkan kita celaka misalnya. Takdir buruk. Hanya satu yang bisa menahan takdir itu. Apa itu? Doa. Jadi saya mengatakan sekalian, kebiasaan berdoa ini harus kita tingkatkan, bukan kemudian kita jadi khawatir berdoa takut bid'ah. Jadi orang-orang yang cepat membid'ahkan kadang nggak punya ilmu, kadang nggak ngerti hadis, nggak ngerti Quran. Habis sholat dianggap bid'ah beribadah. Saya bilang bid'ah. Bahkan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Al-Ghazali, ya, berdasarkan hadis-hadis yang mereka pelajari, itu banyak ulama besar. Di antara 7 waktu afdal berdoa adalah setelah sholat. Itu karena habis sholat doa. Kenapa? Karena Nabi selalu berdoa setiap habis sholat. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Itu doa Nabi. Itu doa apa sih kalau itu doa Nabi SAW. Doa itu artinya meminta. Kalau zikir itu menyebut nama Allah SWT. Kalau subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, itu zikir. Kalau Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, hayyina rabbana bis salam, wa adkhilna al-jannata daras salam. Masukkan kami dalam surga. Itu doa setelah kemudian sholat, setelah sholat. Bukan di dalam sholat. Doa berikut yang sering dibaca Nabi setelah sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa apa ya sekarang? Allahumma ya muqallibal qulub, sarrif qulubi qalbi ala dinik. Itu doa apa sekalian? Nah, cuma kadang kita tuh karena nggak paham, nggak bisa membedakan. Sebagai umat, tidak bisa membedakan mana doa, mana zikir, main bid'ah.
Padahal zikir dan doa itu tidak bisa dipisahkan. Antara zikir dan doa. Nah, oleh karena itu kita memperbanyak doa. Ini masih masalah keutamaan doa sebelum masuk ke adab doa. Terkadang kita dengar orang naik mobil tiba-tiba kecelakaan. Orang soleh, orang baik. Setelah dicek Bapak Ibu sekalian, kenapa kok bisa kecelakaan? Ternyata ketika mau berkendaraan tidak bisa.